Halo semuanya, selamat datang ke video pembelajaran biologi materi pembelahan sel mitosis dan meiosis. Dan kali ini saya sebagai pembicara utama dan ada narasumber saya yaitu ChatGPT. Bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Tentu. Hai semuanya, perkenalkan saya ChatGPT, asisten AI yang akan menemani sesi belajar kita hari ini. Kita bakal bahas tentang pembelahan sel, mitosis, dan meiosis buat kalian anak kelas 9 SMP. Oke, ChatGPT. Siap? Bagaimana sih Iya, Pak, ada. tujuan pembelahan sel itu sendiri sebelum kita masuk ke mekanisme pembelahan sel? Tujuannya beda tergantung jenis pembelahannya. Untuk mitosis, tujuannya itu pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak, atau mengganti sel yang sudah mati. Nah, kalau meiosis itu khusus buat menghasilkan sel kelamin, alias gamet, seperti sperma dan sel telur, yang jumlah kromosomnya jadi setengah dari sel normal. Supaya saat pembuahan, jumlah kromosom keturunan kembali normal. Singkatnya gitu. Kalau mitosis untuk perawatan tubuh sehari-hari, meiosis untuk bikin generasi baru. Wow, jadi saya baca-baca dari sini kan, pembelahan sel mitosis itu sepenuhnya 2N, artinya terdiri dari dua sel yang pembelahannya identik dari sel induknya dan menghasilkan kurang lebih dua individu atau dua sel. Betulkah begitu? Betul. Secara garis besar gitu, mitosis menghasilkan dua sel anak yang identik dengan jumlah kromosom sama seperti sel induk, yaitu diploid atau 2N. Tapi ini bukan menghasilkan dua individu baru, tapi lebih ke pertumbuhan dan perbaikan jaringan di dalam tubuh organisme yang sama. Kalau dua individu baru itu lebih nyambungnya ke reproduksi organisme tertentu atau hubungan antar organisme, bukan mitosis. Mitosis itu fokus ke satu tubuh yang sama, buat tumbuh atau memperbaiki diri, bukan bikin individu baru yang terpisah. Gitu. Oke, kalau meiosis? Kalau meiosis beda ceritanya. Meiosis menghasilkan 4 sel anak yang tidak identik dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk, disebut haploid atau X. Tujuannya bukan buat tumbuh, tapi khusus untuk reproduksi seksual, supaya saat sel kelamin, sperma, dan sel telur bertemu, jumlah kromosom kembali normal. Dan ada variasi genetik yang bikin keturunan punya kombinasi sifat yang beragam. Jadi kuncinya gini. Oh, ngerti sekarang. Tapi aku punya pertanyaan nih. Bagaimana kalau Apa tuh? yang kawin itu sesama atau manusia yang secara garis besar keturunannya itu sama? Gua dengar-dengar bagaimana mereka punya keturunan bisa menghasilkan keturunan cacat. Dulu ya, saya cek dulu supaya penjelasannya pas dan gak salah kaprah. Oke, ini pertanyaan yang bagus dan sensitif. Yang perlu diluruskan adalah bahwa risiko itu bukan semata-mata karena keturunannya sama, tapi karena dua orang tua yang berkerabatan dekat, misalnya sepupu dekat atau hubungan yang lebih dekat lagi, punya kemungkinan lebih besar mewariskan gen resesif yang sama, yang bisa meningkatkan risiko kelainan genetik tertentu pada anak. Tapi itu bukan berarti pasti akan terjadi kelainan pada setiap anak. Banyak juga anak yang lahir sehat. Jadi intinya hubungan kekerabatan dekat memang bisa meningkatkan risiko, tapi bukan jaminan hasilnya akan sama di setiap kehamilan. Oke, baik. Kalau begitu saya mau tanya nih, apa bedanya kromosom sama kromatik? Kira pastikan lagi ya. Kromosom adalah struktur pembawa informasi genetik secara keseluruhan, sedangkan kromatid adalah salah satu dari dua salinan identik kromosom setelah DNA digandakan sebelum pembelahan sel, dan keduanya masih menempel di bagian yang disebut sentromer. Analogi gampangnya, kromosom itu seperti sebuah buku. Sebelum disalin, ada satu buku. Setelah difotokopi, dua salinan yang masih dijepit jadi satu itulah kromatid. Ini penting karena saat mitosis atau meiosis
mitosis berjalan, kromatid ini akan dipisahkan supaya tiap sel baru dapat materi genetik yang pas. Wow, oke, kalau begitu. Dari saya penasaran nih, apakah pembelahan mitosis itu ada urutannya? Ada. Urutannya biasanya disebut fase-fase mitosis, dimulai dari profase, kromosom mulai menebal, membran inti mulai menghilang, lalu metafase, kromosom berbaris di tengah sel, berikutnya anafase. Kromatid saudara ditarik ke kutub yang berlawanan, terakhir telofase, dua inti baru terbentuk, lalu sitokinesis memisahkan sitoplasma menjadi dua sel anak. Jadi urutannya rapi dan terkoordinasi supaya materi genetik terbagi dengan tepat ke setiap sel baru yang dihasilkan. Oke, buat lebih cepat ngafalinya, teman-teman bisa pakai urutan pergi makan ayam telur sampai hafal. Dari pergi, profase, makan, metafase, anafase yaitu ayam, dan telafase yaitu telur. Kreatif juga mnemoniknya. Profase itu pergi, metafase makan, bayangin kromosom makan posisi di tengah, anafase ayam, kromatid berlari ke dua kutub seperti ayam lari ke sana kemari, telofase telur, muncul dua telur alias dua inti baru. Gaya mengingat pakai cerita atau asosiasi kata memang sering bantu nempel di otak. Coba bayangin alurnya sambil digerakin pakai jari. Biasanya itu lebih gampang nempel. Oke, kalau sebaliknya, meiosis itu bagaimana urutannya? Bentar, aku cek dulu ya. Oke, meiosis beda dengan mitosis karena ada dua kali pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2. Di meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu pemisahan jadi dua sel. Kemudian lanjut ke meiosis 2 yang mirip mitosis, tapi memisahkan kromatid saudara, dan akhirnya menghasilkan 4 sel haploid yang tidak identik. Kalau mau dihafal, pola umumnya profase, metafase, anafase, telofase diulang 2 kali karena memang 2 tahap pembelahan. Intinya, meiosis menghasilkan 4 sel kelamin yang berbeda secara genetik, sedangkan mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan ilustrasi pembelahan sel mitosis dan meiosis berikut.